sawit yang tumbuh subur di pulau penghasil tambang biji timah. Kelapa sawit telah menjadi sumber pendapatan bagi warga Kepulauan Bangka Belitung, pulau indah yang terletak di bagian timur Pulau Sumatera. Provinsi Bangka Belitung menjadi salah satu yang mendapat alokasi dana PSR. Sawit memiliki arti penting bagi perekonomian Bangka Belitung karena memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap volume ekspor komoditi pertanian, sekaligus menopang perekonomian di tengah badai pandemi COVID-19. Seiring berkurangnya lahan dan ketatnya peraturan penambangan, kontribusi sektor pertambangan terus menurun. Pekebun karet pun banyak yang beralih menjadi pekebun sawit. Lebih dari 37.000 rumah tangga petani yang menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit. Sejak 2019 sampai 2021, Provinsi Bangka Belitung yang mendapat fasilitas PSR sebanyak 501 orang pekebun yang tergabung dalam 9 gapoktan dan koperasi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Bagaimana Pak kabarnya? Malam, alhamdulillah, baik, sehat. Baik, alhamdulillah ya Pak. Baik Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia untuk saya wawancarai pada malam hari ini untuk observasi lebih lanjut nih Pak. Karena kami ada mata kuliah ekonomi kerakyatan Bapak, jadi tugasnya itu untuk mengobservasi perekonomian yang ada di masyarakat. Nah, di sini saya mengambil topiknya Bapak tentang petani, terutama petani kelapa sawit nih Pak, yang ada di Bangka Belitung tentunya. Baik, sebelum itu izinkan saya perkenalan terlebih dahulu ya Pak. Baik, perkenalkan nama saya Fatia Mahfuda. Saya mahasiswi dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin selanjutnya Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu ya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yemizan. Saya berasal dari Bangka Belitung dan pekerjaan saya sebagai guru. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Mungkin sebelum lanjut ya Bapak, saya mau jelasin sedikit Bapak terkait wawancara kita pada malam hari ini. Nah, jadi kami ada mata kuliah ya Bapak, ekonomi kerakyatan namanya. Nah, jadi di sini kami mau mengobservasi perekonomian yang ada di lingkungan masyarakat Bapak. Nah, pada malam hari ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa saya akan mengangkat topik pada malam hari ini yaitu di petani sawit Bapak. Nah, jadi saya izin wawancara Bapak nih Pak. Ada beberapa pertanyaan izin bertanya juga Bapak mengenai perekonomian yang ada di Bangka Belitung. Apakah Bapak sudah siap? Insya Allah siap. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Bapak, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oh ya, sebelumnya Bapak tadi menyebutkan pekerjaan ya Bapak, bahwa Bapak adalah seorang guru dan setahu saya Bapak juga seorang petani sawit. Benar Bapak? Ya, benar. Oke, mungkin Bapaknya bisa cerita sedikit Bapak mengenai kesibukan Bapak sehari-hari antara sebagai petani sawit dan guru Bapak. Baik, jadi saya aktivitas sehari-hari ya, sebagai seorang guru, namun saya mempunyai aktivitas di luar pekerjaan rutinitas saya,
Setelah saya pulang bekerja, sore hari saya melakukan kegiatan, ya kalau kita sebut di sini bertani lah, istilahnya bertani. Jadi di sini aktivitas itu saya eh, buka lahan untuk berkebun sawit, itu ceritanya ya. Buka lahan untuk berkebun sawit. Mungkin itu saja dulu. Oke, baik Bapak. Berarti bisa dibilang sebagai petani sawit itu pekerjaan sampingan gitu, Pak? Betul. Iya, sampingan. Ya, baik Bapak. Oke. Mungkin Cuman langsung aja. walaupun sampingan, Ya, boleh lanjut, Pak? oke. Ya, walaupun sampingan itu sangat menjanjikan, ya, Akan menjanjikan. dari Kan, segi penunjang perekonomian kita di sini. oke. Oke, mungkin daripada nanti kejauhan ya Pak, mungkin langsung aja. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bapak, saya mau tanya Pak, kira-kira apa mata pencaharian utama di Bangka Belitung Bapak? Kalau di Bangka Belitung, ya, sampai saat ini komoditas utamanya masih dipegang, boleh itu karet masih, lada juga masih, dan memang untuk yang lebih menjanjikan saat ini memang kelapa sawit. Rata-rata yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini, baik itu perusahaan maupun masyarakatnya sudah beralih, ya banyak yang beralih ke perkebunan sawit seperti itu. Hmm. Berarti utamanya masih dalam lingkup eh, agraris atau maritim juga ya Bapak? Agraris, Oke. agraris. Baik, Bapak. Nah, untuk perekonomiannya sendiri, Bapak, kalau di Bangka Belitung itu saat ini gimana ya, Pak, untuk perekonomiannya sendiri? Dan saya sempat dengar-dengar juga kemarin ada kasus yang 271 triliun itu ya, Bapak. Apakah betul, Pak? Itu hanya secara global saja. Beritanya memang tinggi, namun untuk perekonomian di khususnya di Kepulauan Bangka dan umumnya untuk Bangka Belitung eh, tidak begitu berpengaruh, bahkan untuk pertumbuhan ekonominya eh, menunjukkan hal yang positif, hal yang positif eh, dengan pertumbuhan ekonomi sebagian besar meningkat, taraf hidup masyarakat juga meningkat, jadi tidak ada pengaruh dari pada yang 271 itu. Secara keseluruhan baik, secara keseluruhan baik. Untuk gaji UMR-nya, Pak, kalau boleh tahu di Bangka Belitung itu berapa ya, Pak? Hmm? Untuk Banyak. gaji UMR di Bangka Belitung itu berapa ya, Pak? UMR di Bangka Belitung relatif, kalau yang tergantung eh, di mana, misal di mana kalau karyawan tergantung di mana tempat dia bekerja. Cuman umumnya kalau itu UMP gitu. UMP itu untuk upah minimal provinsi, berkisaran kurang lebih, ya. Ntar lu lihat data dulu.
masuk data. Kisaran 3 jutaan lah, kurang lebih sekitar 3 jutaan. Tapi lumayan besar ya Pak dibandingkan di Jogja terutama. Rata-rata UMR itu kan kalau di Bangka ini sekarangnya upah per hari itu minimal 100.000. Kalau dikali 30 kan sekitar 3 jutaan. Nah, dengan rata-rata gaji UMR yang segitu ya Pak, apakah itu bisa Pak untuk memenuhi kehidupan sehari-hari masyarakatnya Pak? Kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu kan relatif. Relatif tergantung yang bersangkutan. Kalau misalnya dengan pendapatan sekian, pengeluarannya juga harus mengukur dengan pendapatan. Misalnya kalau pendapatannya cuma 2 juta misalnya, pengeluarannya lebih, nah, maka itu eh, tidak seimbang. Jadi sebisa mungkin dengan penghasilan sekian bisa mengukur ya, bisa mengukur untuk pengeluarannya biar tidak besar pasak daripada tiang itu. Tapi secara menyeluruhnya, maksudnya itu bisa mencukupi apa tidak ya Pak? Oh, bisa mencukupi. Karena di samping biasanya kan ada pekerjaan sampingan seperti itu. Ada pekerjaan sampingan di samping dia bekerja di suatu tempat, dia juga bisa bekerja di tempat lain misalnya seperti itu. Tidak monoton hanya dalam satu satu tempat saja. Hmm. Nah, eh, dulu setahu saya ya Pak, seperti yang Bapak bilang juga di awal, bahwa ada komoditas petani di Bangka Belitung itu di karet sama di lada ya Bapak. Nah, eh, nah sekarang itu saya melihat petani-petani lada ataupun karet itu udah minim Bapak dijumpai. Malahan lebih banyak yang kita jumpai itu petani sawit Bapak. Nah, itu mengapa demikian Bapak? Eh, Banyak faktor ya sebenarnya untuk yang eh, misalkan lada ya. Masyarakat sudah banyak meninggalkan untuk menanam lada dikarenakan yang pertama lahan. Karena lada ini lahannya memang harus lahan-lahan yang cocok dengan kondisi tanaman lada itu sendiri. Misalkan dia tidak bisa di tanah yang banyak mengandung air karena di rawa-rawa, ataupun tidak bisa juga dia di tanah yang banyak mengandung pasir. Dia kurang kurang cocok untuk lada. Nah, makanya lahan-lahan yang semula ditanam lada kan sudah ditanam karet, ya. Kalau sudah ditanam karet, berikutnya tidak bisa lagi ditanam lada karena sudah banyak mengandung jamur. Nah, sedangkan lada ini rentan terhadap jamur. Makanya lahan untuk lada ini berkurang. Kemudian juga kalau lada ini eh, perawatannya sangat rumit sekali kalau lada. Dari mulai pencarian bibit, kemudian penanaman, ya perawatan, prosesnya sangat panjang sekali dan itu pun karena banyak hama
ya, hama di lada tersebut, mulai dari eh, batang, kemudian buah, itu hamanya sangat banyak sekali, rentan terhadap penyakit. Makanya banyak yang beralih ke sawit seperti itu, karena sawit itu untuk lahan ya bebas, mau di darat, mau di rawa-rawa, ya bisa bisa ditanam untuk sawit. Nah, untuk dampaknya sendiri Bapak dari perkebunan sawit itu eh, terhadap perekonomian masyarakat itu dampaknya apa ya Pak? Banyak sekali dampak dampak yang positif ya dari sawit ini. Dampak positifnya sangat banyak sekali, dari segi penghasilan, masyarakat lebih lebih santai apabila sawit itu sudah menghasilkan. Masyarakat hanya perlu waktu minimal setengah bulan sekali untuk memanen sawit, maka waktu yang lain bisa digunakan untuk kegiatan yang lain pula, seperti itu. Artinya bukan hanya di sawit saja bisa. Kalau sawit setengah bulan sekali, kalau kita masih ada perkebunan karet, maka karet juga bisa bisa menghasilkan. Itu karet kan setiap hari. Nah, kemudian kalau misalkan kalau ada lahan yang mengandung timah, nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi karet bisa, sawit bisa, timah bisa, lada pun kalau lahannya masih ada juga bisa. Gitu. Berarti lebih ke penghasilannya Bapak. Berarti apakah dengan para petani itu mengubah lahannya menjadi lahan sawit itu berarti penghasilannya lebih eh, tinggi Bapak dibandingkan dengan petani lada atau petani karet? Iya, karena dia menghasilkan setiap bulan, dia pasti menghasilkan, pasti pasti dipanen buahnya, pasti dipanen. Nah, mengenai peningkatan penghasilan itu tergantung harga dan tergantung eh, banyak tidaknya produksi daripada pohon sawit tersebut. Ya, kalau produksi pohon sawit tersebut kan tergantung perawatan, kemudian pupuk. Kalau pupuknya eh, rutin, teratur, ya hasilnya produksinya juga akan meningkat. Kalau produksinya meningkat, otomatis ya, penghasilan juga akan meningkat. Nah, kemudian tergantung harga. Kalau harga kan itu ditentukan oleh pabrik yang menentukannya. Saran rata-rata harga sawitnya berapa Bapak? Saat ini kurang lebih kalau di pabrik ya 2.600. Tapi kalau di tingkat petani itu 2.300 per kilo. Hmm. Nah, kira-kira perubahan yang signifikan nih Bapak, yang sangat terasa bagi perekonomian dalam masyarakat itu apa Bapak setelah beralih menjadi petani sawit ini? Perubahannya, ulangi, Iya coba Bapak, diulangi. perubahan yang signifikan Bapak yang sangat terasa itu setelah Bapak beralih dari petani karet ke petani sawit itu apa ya Pak? Dalam segi perekonomian. Ya, sama seperti yang tadi, ya. Kalau karet kan kemudian harga pertama, kalau karet harga memang
relatif sangat rendah, ya, sangat rendah. Kemudian luas lahannya tidak seluas sawit, maka penghasilnya juga minim untuk karet begitu. Cuman kalau sawit memang dia lebih lah, kalau sawitnya lebih. Kita sebagai petani lebih banyak menggunakan waktu, ya, waktu yang lain untuk melakukan aktivitas yang lain selain ya, sawit. Bisa kita bekerja selain daripada sawit, karena sawit itu sudah pasti setengah bulan sekali. Nah, saya mau ngambil contoh satu kasus mungkin ya Bapak, atau satu cerita. Nah, banyak sekali saya melihat anak-anak muda atau pemuda-pemudi yang ada di Bangka Belitung, mereka sudah bekerja Pak, tapi memilih menyisihkan sebagian uangnya itu untuk membeli tanah biar untuk membuka lahan Bapak, dan nantinya membeli bibit sawit juga biar punya penghasilan tambahan Bapak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak melihat anak-anak muda yang berinisiatif begitu Bapak buat membuka lahan sawit? Ini alhamdulillah kan, karena pemuda saat ini ya, mereka berpikirnya eh, ke depan. Mereka melihat prospek ke depan, ya, berpikirnya sangat cerdas sekali, ya, untuk mereka menentukan pilihan bahwa dengan menyisihkan ya penghasilan untuk membuka lahan, ya, berkebun sawit, ya, seluas mungkin, karena di Bangka Belitung ini semakin hari banyak berdiri pabrik-pabrik sawit yang baru, ya, otomatis ya pabrik-pabrik ini akan menerima sebanyak mungkin. Artinya semakin banyak pabrik, ya, semakin banyak kebutuhan untuk buah sawit. Nah, jadi mungkin pemuda-pemuda saat ini berpikirnya seperti itu, daripada penghasilan mereka itu saat ini tidak ada mungkin dengan berkebun sawit, ya, mereka dapat mencari lebih daripada hanya mengharapkan penghasilan saat ini. Artinya siapa tahu mereka nantinya keluar atau resign dari pekerjaannya, mereka sudah punya eh, kebun seperti itu, sudah punya penghasilan sendiri gitu. Berarti eh, hal, hal ini juga dapat mengurangi pengangguran ya Bapak? Oh, jelas mengurangi pengangguran, menambah lapangan pekerjaan. Kan? Kalau kita seperti misalnya kita bekerja, kita tidak sempat untuk melakukan perawatan atau memanen sawit. Nah, kita bisa mengajak atau itu orang lain, ya. Nah, dengan menyuruh orang lain otomatis akan menambah lapangan pekerjaan. Kalau tadi Bapak sudah menjelaskan dampak positifnya ya Bapak. Nah, apakah ada juga Bapak kira-kira dampak negatif yang dihasilkan dari bertani sawit ini Bapak? Atau tadi Bapak juga sempat menyinggung juga bahwa banyak pabrik-pabrik sawit yang mulai
mulai apa ya membuka di Bangka Belitung, Bapak. Nah, itu apakah ada dampak negatifnya? Kalau dampak negatif jelas ada. Yang pertama itu polusi. Polusi yang paling menonjol itu polusi udara. Polusi udara daripada asap. Asap dari cerobong pabrik sawit itu sangat berpengaruh sekali terhadap udara di sekitar. Kemudian bau yang dikeluarkan dari pabrik itu sangat mengganggu sekali, terutama masyarakat yang berada di sekitar pabrik. Seperti itu. Nah, selain itu juga limbahnya itu, limbah sawit itu ada pabrik yang membuang limbahnya ke sungai. Tapi sekarang ini sebagian besar pabrik tidak lagi menggunakan sungai sebagai pembuangannya, mereka membuat waduk. Ya, mereka membuat waduk dan dibuang ke waduk, dikumpul di waduk, nanti akan diangkut lagi atau ditabur ke lahan. Seperti itu limbahnya. Berarti limbahnya dijadikan pupuk kembali ya, Pak? Ya, dijadikan pupuk kembali. Baik, Bapak. Mungkin pertanyaan terakhir ya, Bapak. Nah, mengapa Bapak kan sudah memiliki pekerjaan tetap seperti yang Bapak jelaskan bahwa Bapak adalah seorang guru. Nah, tetapi mengapa Bapak memilih eh, sebagai petani sawit itu untuk menjadi pekerjaan sampingan gitu, Pak? Oh iya jelas lah. Namanya juga manusia kan. Pasti merasa sang. Pasti selalu merasa kurang. Jadi jika ada lahan yang eh, nganggur lah istilahnya kan, tidak produktif, maka lebih baik kita garap, ya kita buka lahan untuk perkebunan, ya. Apalagi kalau hanya mengharap eh, gaji dari guru itu kan hanya satu lubang, maka harus kita cari ada satu pintu, atau maka kita cari pintu yang lain. Apalagi saat ini ya kebutuhan semakin banyak, ya, semakin banyak anak-anak sekolah, ya, maka pasti meningkat kebutuhannya, otomatis ya, harus kita cari peluang yang lain. Salah satunya ya kebun tadi ya. Gitu. Hmm. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Mungkin untuk wawancaranya cukup sekian, gitu, Pak. Saya mau minta tolong juga, Bapak. Apakah boleh saya itu meminta dokumentasi, gitu, Bapak, mengenai perkebunan sawit Bapak yang ada, gitu, buat dokumentasi di tugas saya, seperti itu, Bapak. Oh, iya boleh, boleh nanti ya, Ya, baik, nanti Bapak. bisa Ya. dikirim. Baik, mungkin saya boleh bertanya-tanya lebih lanjut ya Bapak nanti kalau misalnya ada hal yang masih saya bingung untuk menghubungi Bapak. Oke, silakan, silakan. Baik, baik Bapak, sebenarnya saya terima kasih banyak kepada Bapak karena telah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya mengajar, sudah mau eh, apa namanya membuka komunikasi bersama saya pada malam hari ini. Mungkin saya tutup, saya akhiri ya Pak. Tapi nanti setelah saya akhiri, kita dokumentasi terlebih dahulu nih Pak. Siap, siap, siap. Baik. Nah, mungkin saya tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu ya Pak. Oke. Akan saya hitung ya Pak. Baik.
Satu, dua, di. Baik. Terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Sama-sama. banyak Bapak. Semoga nantinya kita bisa bertemu secara tatap muka nggih Pak di lain kesempatan. Karena terkendala jarak dan waktu makanya kita malam hari ini via Zoom Bapak. Baik. Oke. Mungkin bisa saya end meeting nggih Pak. Mungkin Bapaknya masih ada kesibukan lainnya. Baik. Saya izin end meeting ya Pak.